Kita mulai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, siang hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah sehingga bisa ngaji tafsir Jalalain. Sampai pun ditafsirin 188 ini. Dan ini 188. Wala taqulu amwatakum. Sebagaimana biasa sebelum kita ngaji, marilah kita berkirim Fatihah dulu kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Biridha'illahi ta'ala wa bi'idhnillahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Waladhdallin amin. Kembalilah hadratin habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa qudwatina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa liman ta'ala baitul kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Kembalilah arwah abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ila jamil malaikatil muqarrabin wa syahidil sholihin wal ulama'i wal fuqaha wa li kulli nashabi kulli ila ruhi abina sayyidina Adam alaihi salam wa ummina sayyidatina Hawa wa tanasal bainahum ala yaumiddin. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kembalilah sahiril awliya tisati wa sayyidil awliya fil arabi wal ajami wal a'immatil mujtahidin wal mufassirin wal muhaddisin wal masyayikh wa masyayikhihim. Lahumul Fatihah. A'udzu Kembalilah ruhiyah syekh alim alamah Jalaluddin Makhali wa syekh Jalaluddin As-Suyuti. Ghafarallahu lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Waladhdallin. Kembalilah ruhi abaina wa ummahatina wa furu'ina wa usulina wal hadirina fi majlisina hadha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu. Wala ta'kulu, leres niku. Wala ta'kulu, dan janganlah kamu makan. Wala ta'kulu, dan janganlah kamu makan. Amwalakum, harta-hartamu, bainakum, di antara kalian,
Ai la ta'kul, yaitu janganlah kamu makan. Ai la ta'kul, yaitu janganlah kamu makan. Ba'dukum, sebagian kamu, mala ba'din, mala pada harta ba'din, bagian yang lain. Wala ta'kulu amwalakum bainakum. Bil batili, dengan cara yang batil. Al-harami, dengan jalan yang haram. Syar'an, menurut syariat. Kasarikoti, seperti mencuri. Wal ghosbi, dan mengintimidasi. Wala, dan janganlah wala, dan janganlah tudlu, tudlu, kamu menyuap. Aitulku, maksudnya nyogok pakai uang. Tulku, tulku, nyogok kayak duit, ya. Bahasa Jawanya nyogok kayak duit, bahasa Jawanya ya nyogok pakai uang. Biha, dengan harta. Biha, dengan harta. Ai bihukumatiha, ai artinya ai bihukumatiha, artinya dengan cara menggugat harta di pengadilan. Ai bihukumatiha, artinya dengan cara menggugat harta di pengadilan. Kalau bahasa Jawa ai tegese, ya, tegese ya, bahasa Indonesianya artinya ya, bihukumatiha, dengan cara menggugat di pengadilan. Au bil amwali, atau dengan menyuap uang. Roswatan, dengan menyuap, memasukkan uang ke dalam amplop atau map. Ilal hukami,
kepada para hakim. Litakulu, dengan maksud kamu dapat makan, gak nyuap, gak oleh mangan, gak ngeroyok bondo ni dulure oleh marah semangan. Bitahakumi, dengan cara tuntutan dalam gugatan. Tahakum itu tuntutan di dalam gugatan. Farikon, pada sebagian. Ai ta'ifatan, ai ta'ifatan maksudnya sebagian harta. Min amwalin nasi, dari harta atau uang an-nasi, orang lain. Multabisina, dengan bercampur. Bil ismi, dengan dosa. Wa antum, padahal kamu. Wa antum, padahal kamu ta'lamuna, mengetahuinya. Annakum, sesungguhnya kamu. Annakum, bahwa kamu, atau sesungguhnya kamu. Annakum, bahwa kamu. Mubtiluna, yaitu berbuat kekeliruan. Niki Allah menjelaskan ke kita. Niki biasa dengan usia-usia kula jenengan itu niki wis rawan dengan ayat ini. Gegeran waris. Nggih, mboten memang gak digugat nang pengadilan, tapi dipanggil Pak Lurah. Sampai Pak Lurah takoki, Pak Lurah sajane sing manggil kula niki sinten? Dulure bapak kula napa dulure ibu kula? Waduh, aku lali ya Mas, mergo tanda tangan mang nggone sawah. Saya tidak takono bocah arek ya. Ini fakta. Tapi kalau menceritakan ngaji, kan menceritakan elek. Fakta. Nah, karena apa? Wala ta'kuluna amwalakum bainakum. Di zaman nenek moyang kita, harta sudah dibagi rata. Iki bagian iki, bagian iki, bagian iki kan pun dibagi rata. Tapi karena tiba-tiba dulur liyane meneng-meneng dodolan, yo dodolan gawe mantu. Dulure gregeten, tak pagere dalane sik gak iso liwat. Jaluk lurah. Wala ta'kulu amwalakum bainakum, janganlah kamu makan harta-harta kamu di antara kamu. Ini maksudnya nggih, jenengan itu yang paling kecil konteksnya adalah keluarga. Lek duwe mbah sugih, mbah buyut sugih, ini konteksnya sangat rawan seperti yang diceritakan di dalam ayat. Ngoten. Pasti kepentingan harta
itu lebih dulu daripada kepentingan kekeluargaan. Ai la takul ba'dukum mala ba'din. Ojo sampai awakmu mangan, kamu makan harta di antara kamu. Wis dibagi karo si mbahe sama mbahnya itu yang ini bagian si A. Setiap cucu pertama dari anak-anak pertama ya dikasih 1 hektar semuanya. Pada waktu kakeknya masih hidup, neneknya masih hidup. Tapi setelah kakek neneknya wafat dirubah. Nah, si A, si B, si C ternyata sih paling nggak disukai si C. Dulu baginya itu tanah luas, gitu, tanahnya luas melebar, kewabeh jaluk rai, dapat muka semuanya di jalan. Yang paling nggak disukai taruh di belakang. Terus justru lewat mana? Ini yang dijelaskan di dalam ayat ini. Kan sekarang praktek seperti ini banyak, gitu. Bapaknya punya harta banyak, punya anak 5, dibagi 5 harusnya kan baginya begini ke depan. Wes nggak apa-apa, aku di belakang tapi dapat banyak. Terus yang di depan dikasih sedikit. Ya, harusnya kalau punya harta katakanlah luasnya. Nah, kalau luasnya memanjang begini, ini jalan, ini melebar. Dengan supaya tidak memakan harta dari harta yang lain, ini dibagi. Nah, begini. Ya. Jangan dibagi gini. Itu namanya tidak adil, deh. Itu dibagi. Ini setengah, ini namanya, bukan separuh. Kalau separuh ngeten, nggak setengah ngeten. Nah, gitu. Jadi kudunya ini kalau menghadap ke jalan semua ya, walaupun nyelirit ya harus dibagi menghadap ke jalan supaya tidak saling memakan hartanya yang lain. Mergo sing bagi dulur barep biasanya rotok curang. Nah, terus bagi ngene wis tak kayak ngene, kayak gini. Gitu loh. Wis awakmu oleh ombo tapi nguri oleh dalan. Ya wis manut lillahi ta'ala, alhamdulillah kena tol sing nguri. Lho giliran dari tol kok jenenge sing iki mang ngalih. Dadi jenenge sing bagi. Lho ya apa kok iso ngalih? Berarti ini memakan harta di antara kamu. Oke. Dengan cara apa? Wal husbi, yaitu dengan cara mengintimidasi. Wis dijelasno oleh Allah ngene ayat niki wau. Oke. Terus dengan ayat ini juga sama. Wis oleh bagiane, gitu. Wis karena bagian, nah terus dipager. Bisa dipager, akhirnya kan menyempit. Dipanggil lah ke tingkat pemerintahan yang paling bawah, kelurahan, gonang kelurahan. Ya akhirnya tanya sama perangkat desa, nanti bodeane, mana bodeannya desa, ya. Buku besarnya desa itu istilah Jawa zaman Belanda kan bodean. Nah, buka bodean. Ini bodeannya memang bener, ini namanya batas-batas tanahnya ya di situ. Tapi saudara yang lain tidak terima. Oke, tidak terima. Akhirnya lapor ke Pak Lurah. Ini yang paling tidak disukai oleh Allah. Jadi kalau jenengan punya harta waris, saelek-elek wong lek bagi warisan nang kelurahan. Punya saudara 5-10. Saudara ini nggak diajak ngobrol di salah satu rumah keluarganya. Tapi yang ngajak ngobrol pasti kirim surat melalui kelurahan, undangan rapat bersama Bu Camat. Nah, tambah keren kan, rapat bersama Bu Camat. Bahas Bu Camat ini untuk pembagian waris ahli waris Muhammad Widodo. Gitu. Nah, niki dijelaskan oleh Allah melalui ayat ini. Eling-eling iki. Lek duwe tinggalan supaya tinggalan niku bisa dinikmati anak cucu, membaginya jangan sampai ke kelurahan. Cukup dibagi di rumah. Setelah pembagian jelas,
barulah prosesnya dibawa ke kelurahan. Jangan gontok-gontoknya di depan Pak Lurah sama Bu Carik. Nggak puas dengan kelurahan, kata Allah, Jadi kebanyakan ketika kita tidak puas, Aila takulu ba'dukum mala ba'din bil batili, dengan cara batin. Tahun 80 dipanggil orang tuanya, le mulyo le kita kei tanah Dumbogo tahun 80 kan duweso. Pun Pak kula mboten Pak kek adik mawon Pak. Gitu. Gak gelem tahun 80, gak gelem mergo ndomah nang Jakarta api, ndomah nang Surabaya api. Nah, tahun 90 menginjak 2000 pensiun melarat. Akhirnya digoleki tanah emang. Nah, bil batili, dengan cara yang batil. Lho Mas, jarine biyen sampean gak gelem dikei bapak tanah nu desa kene, kene aku lho iki lho tanda tangan sampean lho segel ditempel ambek Mbah Kwo karo Mbah Carik. Iku tak gonang camat. Iya biyen aku gak gelem, tapi saiki aku gelem. Gitu. Niki yang dijelaskan oleh Allah, bil batili, dengan cara yang batil. Hai al harami, haram wis ditanda tangani tahun 80, gak gelem mulih kampung nang desa, basa pensiun melarat, akeh utange, terus njaluk tanah-tanah sing dia gak produktif dijaluni didol. Gitu. Karena apa? Al harami syar'an, haram mungguwe syariat, menurut syariatnya Allah haram. Kasarikoti, seperti itu kan dianggap kasarikoti seperti ngemplang, bahasa Jawanya mencuri. Wal ghosbi, dengan cara mengintimidasi, dijak rundingan uang. Kowe iki menungso kok demit sih diajak rundingan kok angel. Nah, kata-kata itu akhirnya muncul, maka Allah mengatakan wala tadlu. Saya ngono aja pikiran mulai nyogok. Kiai nang kampungnya dikumpulke. Gus kula jenenge bagi waris ngeten dengan pendapatnya dia sendiri. Ya toh? Dulure diceluk kabeh, ternyata nang omah iku nggo sono para romo yai. Lho lha apa iki? Nah, dengan cara mengintimidasi melalui tokoh, jangan sampai jenengan cukup aku yang ngalami. Ini ayatnya loh, gak ngerasa ini ayatnya aja sampai ngalami seperti itu. Terus kiai ini disetting, ya ingin jenengan kudu ngomongnya tentang adik-adik kula, tentang dulur-dulur kula sing liyane, ngeten mergo bapak niku lek mbagi waris mboten adil. Kula mboten dikeki tahun 80, dikekno adik kula kabeh, dikono iki ngoten. Terus akhirnya karena Romo ya ini gak rangkep pikirannya, yus ngomong apa jarine dhek, mergo dhek ngomongnya meyakinkan. Terus sidanglah keluarga. Nah, habis itu terus wayahe ngomong adike. Ngeten lho, Yai, mboten kok bapak niku gak adil di zaman tahun 70 ke 80. Bapak itu sudah adil, semua anaknya dibagi rata, tapi dia ini tidak mau karena pada tahun 70 masih kaya raya, rumahnya saja 1 miliar di tahun 70. Buktinya apa? Buktinya ini surat pernyataan dia tidak mau menerima warisan. Nah, gitu. Niku jenenge nggawa kiai niku wal ghosbi, mengintimidasi. Secara sosial mengintimidasi. Terus diomongno nang kono-kono bahwa si A itu senengane ngeroyok donyane dulure, bosok gak berhasil nggawa kiai. Mergo sing dipanggil adike luwih ngalim timbang kiai sing digawa. Akhirnya tidak puas, ai bihukumatiha, artinya dengan cara menggugat harta di pengadilan. Wes, nah diojo-ojoki karo bojone ambek anake. Ngene Pak, sojo nang lurah sampean gak dianggep blas. Gugat nang pengadilan. Nah, niki mangkane diarani ai bihukumatiha.
Ternyata kiai nang kono sak perangkat desane pro ambek DI, ora pro ambek awake dhewe gitu. Mergo setelah tahu faktanya, kiai itu nggak berani karena sudah sebenarnya dulu sudah adil. Ya. Terus mikir nanggone langkah-langkah yang lain, bi hukumatiha, gitu. Terus mengajukan gugatan, golek pengacara, bayar pengacara, kayak intimidasi dulur-dulure, au bil amali rosfatan. Wis piro biaya, berapa ini biaya gugatan? Saya menggugat tanah ini. Sebenarnya orang menggugat waris itu gak ada artinya, dapatnya bukan harta, dapatnya kepuasan, gitu loh. Sebenarnya biaya untuk menggugat daripada menggugat lebih baik dibelikan tanah yang sama akan dapat, gitu. Gugat waris kalau di Indonesia itu masanya 5 tahun, muter riwari sampai Jakarta, ya, pengadilan negeri, terus banding lagi pengadilan tinggi, banding lagi ke Mahkamah Agung, masih di Mahkamah Agung PK peninjauan kembali. Ngoten niku. Akhirnya ono sahir apa malam Jumat mbak boleh nuasi tukaran, nah gitu. Ilal hukami, ya, kepada para hakim nyuap. Wis piye carane aku menang hakim mang suapen piro sing njaluk hakim. Ya akhirnya ngoten. Amplope, makanya diarani roswatan niku duit tidak ada amplop dilempit-lempit. Terus duit jadi amplop jadi emak. Koyok-koyok ngeterno nanggone panitra pengadilan itu membawa emak di sini berkas dibuka nih. Oh ya bagus ini. Oh ini jelek pinggir. Yang berkas oh ya ini bagus nanti bisa diproses. Karena buat penjelu niku ana amplop coklate. Jenengan gak pengalaman karo. Nggih. Kula ketika mengalami hal yang serupa nggih eling ayat niki saja nih, tak ladeni gak tak ladeni orang. Makanya jenengan mangke mengalami persis yang diceritakno ayat niki, lek diladeni ku ya apa, gak diladeni kaya apa. Ngoten nggih. Akhirnya apa ilal hukam litakulu bitahakumi dengan cara tuntutan di pengadilan. Delalah di pengadilan kalah, ya, kalah. Farikon sebagian kalah, ya. Akhirnya hakim memutuskan surat ini sudah sah, ya, secara hukum karena dibuat ketika si pemilik harta pewarisnya ini masih hidup. Tohifatan maksudnya sebagian harta minal amwalin nasi, harta orang lain, termasuk ini bukan hanya orang lain di luar kita, orang yang sekandung, ya, orang sekandung. Mul tabisina yang bercampur, contohnya ini, gampang kamane, yes. Kayak tanah saya ini kan semuanya dulu punyanya mbah buyut saya, bukan punya mbah saya. Ini mbah saya dari mbah buyut akhirnya dibagi-bagi untuk anak cucunya. Terus saya merenung sebenarnya mbah buyut itu maunya apa, tanah ini untuk anak buyut gini. Nah kalau jenengan membaca kitab Ihya Ulumuddin, bab ukhuwah, iki saja nih Mbah Buyut yang bener iki gawe aturan yang disampaikan di Ihya tentang bab ukhuwah. Ukhuwah itu kalau keluarga, ukhuwah kekeluargaan itu berarti sak tanah itu kudune dikabeh dulur jejer-jejer. Dan pintunya nggak boleh dipager dewe-dewe omahe tanahe. Jadi lek dipager dewe-dewe berarti wong liya wisan. Sehingga kalau nggak dipager, makanya ponakane nang Pak Dene njukuk mangan ya biasa. Pak Dene nang omahe ponakane njukuk mangan ya biasa. Artinya karena bukan orang lain. Nah, sehingga sekarang terjadi perubahan zaman. Setiap rumah punya pagar sendiri-sendiri, pintu gerbang ditutup, ya, pintu rumahnya ditutup. Akhirnya tidak menjalankan ukhuwah. Kadang-kadang saya juga berpikir,
Tak jane Mbah Buyut ya wis bener iki jenenge ukhuwah. Nggih, ukhuwahnya kudune didekno rono kabeh sak rene sing tengah-tengah ada jalan besar ben koyok kaplingan sakjane lah, tapi kedisian dalane didol. Boleh nggak bisa ngapling. Bil ismi dengan dosa. Napa dengan dosa? Lek kula sing oleh warisan, kalau saya dapat warisan saya nggak mau maju, istri saya suruh maju. Coba bapak-bapak kalau bahas warisan mewakilkan istrinya ndak? Apa kayaknya sing oleh warisan teman-teman. Ini ayat bagi orang-orang yang menerima banyak waris. Jadi lek ngomong apa sing wedok itu. Akhirnya ketika rundingan tentang apa yang seperti disampaikan di ayat ini nggak bisa putus karena dia bukan ahli waris. Itu. Okay. Makanya ini ucapannya bercampur dosa, kebohongan yang disampaikan. Iya biar bapak ini kan mergo gak nyambut gawe, ini cuma gini gak ini ya. Pembelaan dengan penuh dengan intrik, makanya dikatakan bil ismi itu pembelaan dengan penuh intrik dan trik supaya oleh waris. Bahkan ada yang namanya bukan bagian dari harta waris dimasukkan ke dalam waris. Ini kan namanya bil ismi. Wa antum ta'lamun, padahal kamu kan mengetahui. Oke. Mergo biyen sing tuku bapak itu bagian waris teko ngene Mbah. Ya sing tuku padahal masih gitu. Akhirnya sing duwe tanah awal diparani. Biyen sing tuku mah yo. Aku jaluk tanda tangan keluargamu tak ngurus sertifikat, uruslah sertifikatnya. Jadi ini bil ismi dengan trik dan intrik. Annakum bahwa kamu mubtilun berbuat kebatilan atau kekeliruan. Wis ngerti saja nih. Tapi kan nafsunya yang di sini nih loh. Wis daripada kalah orang mendingan kalah uang. Kon ayat niki paham betul. Pesene Gusti Allah lek ana warisan ya dibagi dengan cara-cara yang baik, ya. Kalau kita belajar usul fikih dulu turunnya ayat pembagian waris, gitu. Contohnya seperti ini. Kalau anak laki-laki dapat sak pikul, perempuan dapat berapa? Sak gendongan. Jenengan setuju mboten dengan pendapat sak pikul sak gendongan? Setuju lanang kok. Aku anak lanang aku. Oke. Dulu turunnya ayat itu kan ketika itu di Arab. Kenapa anak laki-laki dapat sak pikul? Karena di Arab itu dulu budayanya kalau ada orang tuanya berhalangan seperti sakit, seperti apa, yang menggantikan orang tua adalah anak laki-laki, termasuk yang nyuci, yang masak, belanja, semuanya anak laki-laki. Makanya dapatnya sak pikul anak laki-laki. Kalau di Jawa, kalau ada orang tuanya yang berhalangan, yang ke pasar, yang masak, yang nyuci, yang mandikan orang tuanya siapa? Perempuan. Berarti usul fikih itu tergantung ilatnya, ilat. Dasar hukumnya tergantung asal perkaranya. Kalau di Jawa berarti seharusnya yang dapat sak pikul adalah anak perempuan. Wong anak lanang masih wong tuane loro paling ya leha, aku bingung, kowe ndang budal rono ngono di wedokne. Nah niku nggih nikilah kebetulan maji tafsir bab harta, okay, dengan cara-cara mengintimidasi. Piye intimidasi wujudnya macam-macam, duwe mantune melok niku jenenge mengintimidasi. Awalnya manusia kalau diceritakan dari ayat ini
Dulu ketika masih kecil-kecil itu turune royokan kemul. Ketika sudah dewasa royokan unggul. Awalnya pemicunya itu di mana-mana seperti itu. Ya, pemicunya karena apa? Ketika anaknya masih kecil-kecil ya tidur satu ranjang ya, misanan-misanan ya sak ranjang ngompol ya biasa. Ketika sudah rumah tangga, misanan A sudah sukses punya mobil, punya rumah. Nah, misanan yang B belum punya. Dipikir dengan membangun rumah, beli mobil, dodol warisan. Ini pemicunya. Akhirnya bapak yang wis jangan warisan kok mbakmu dolenai. Itu tidak bisa karena masih nama mbahnya, berarti harus tanda tangan saudaranya. Wis ngomong wae dipatekno wae. Wong Indo Kalimantan ya. Garuh kak. Itulah Gusti Allah adil. Lho iki nang disinggung gak disebutno. Lho Pak katanya enggak punya saudara lain. Ini punya saudara kan gitu. Nah, ini contoh saja. Jangan dilakukan seperti itu bil ismi dengan cara-cara trik dan intrik. Ngertos trik mboten? Dulure niku dihapusi. Ditriknya. Nanti tanda tangan diopo. Iku lho, tanah sing nang kidul kono kulon sampai nang kulon iku oleh sumbangan dam teko ngene Dinas Pertanian. Lah keluarga kongkon tanda tangan. Lho iki ana bil ismi ngoten niku ana moro jarine sumbangane napa oleh proyek pembangunan irigasi dari Dinas Pertanian. Lah di surate teko Dinas Pertanian kok kana. Yo gak ono aku kok dikekok kelurahan ngene lho. Dari dinas itu ada suratnya, ya mulai perencanaannya ada, mulai ininya gambarnya ada, ya. Terus ini siapa yang mengerjakan ada, anunya ada. Barulah setelah itu ada orang-orang yang terkena dampak proyek itu barulah bertanda tangan. Tanda tangan orang nang kene, tanda tangan nanggone form resminya punya pemerintah. Nah, jadi kuwi ate ngapusi aku nyilih KTP ku apa? Anjine oleh proyek meneng ngaji dekae gitu. Jadi ku jenenge bil ismi dengan cara-cara intrik yang mengandung dosa. Kita lanjutkan yas'alunaka. Yas'alunaka yas'alu mereka bertanya kepadamu Muhammad ya Muhammad. Yas'alunaka mereka bertanya kepadamu Muhammad. Ayya Muhammadu wahai Muhammad. Anil ahillati an tentang al-ahillati yaitu bulan sabit. Allah ini menurunkan wala taqulu amwalakum bainakum tentang harta rebutan waris, terus bawahnya yas'alunaka anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu Muhammad anil ahillati tentang bulan sabit. Jam'u hilalin, jam'u yaitu jamak hilalin ya, al-ahillati yaitu lafaz al-ahillati jam'u jadi jamak, bentuk jamak dari hilalin yaitu lafaz hilal. Jam'u bentuk jamak, hilalin lafaz hilal. Lam tabdu pada permulaan tabdu tampak kecil. Daqiqatan tipis ya. Hilal itu pertamanya tampak kecil dan tipis. Summa taridu, summa kemudian taridu terus bertambah.
hatta hingga tamtalia hingga penuh, nuron cahaya, summa ta'uda, summa kemudian ta'uda kembali, kama seperti badat semula, wala takunu maka tidak ada, wala takunu maka tidak ada ala halatin, ala pada halatin keadaannya, wahidatin yang tetap, kasyamsi seperti matahari. Bismillahirrahmanirrahim. Kul, katakan wahai Muhammad. Kul, katakan wahai Muhammad lahum pada mereka. Hiya mawaqitu miqatin, hiya adalah mawaqitu petunjuk waktu, mawaqitu petunjuk waktu, jamu miqatin, mawaqitu jamak dari miqatin yaitu kata miqat. Linnasi bagi manusia, ya'lamuna untuk mengetahui, biha dengannya, awqati zar'ihim, awqati waktu, waktu-waktu zar'ihim bercocok tanam, zar'ihim bercocok tanam, wa matajirihim dan berbisnis, wa idati nisaihim, awqati zar'ihim waktu bercocok tanam mereka, wa matajirihim yaitu waktu untuk berbisnisnya mereka, wa idati nisaihim dan waktu iddah wanita atau para wanita mereka, wasiyamihim waktu berpuasa mereka, wa iftarihim dan waktu buka puasa mereka, wal haji dan bulan haji,
atfun dihubungkan. Ya, kalau mana pesantren atfun diatofkan, atof artinya dihubungkan. Alan nasi pada manusia. Hai yu'lamu artinya yu'lamu untuk diketahui. Biha dengannya. Waktuhu yaitu waktunya. Falawis tamarrot. Falau ini berasal dari kata falau ya. Falau seandainya. Nah, terus mocot terus ya, jadi falawis tamarrot. Falau istamarrot ya, diwajah terus menjadi falawis tamarrot, seandainya bulan dalam keadaan tetap. Ala halatin pada tempatnya. Lam yu'raf tentu tidak dapat. Lam tentu tidak dapat yu'raf diketahui. Zalika waktunya. Falaisal birru dan bukanlah al birru suatu kebaikan. Bi'an ta'tul buyuta. Bi'an ta'tu bahwa taktu kamu memasuki al buyuta rumah. Bi'an taktu ing to mlebu sapa sira al buyuta ing omah. Nek maknane pesantren Jawa. Min zuhuriha, min dari zuhuriha belakangnya. Fil ikhrami di waktu ikhram. Bi'antang kubu dengan membuat lubang. Bi'an dengan tangkubu membuat lubang. Fiha di dalam rumah. Bi'antang kubu kelawan gawe bolongan. Fiha yang dalam omah nakbah, yaitu nakbah untuk tempat. Tadkhuluna masuk, buat lubang rumah untuk masuk. Minhu darinya. Fatakhrujuna dan tempat keluar.
Fatatruku, dengan meninggalkan al-baba, pintu, wakanu, dan hal itu, wakanu, dan hal itu, yaf'aluna, yaf'aluna, bisa mereka lakukan, lalika, itu dulu, wakanu yaf'aluna dzalik, hal itu bisa mereka lakukan itu dulu. Wayas umunahu, wayas umunahu, wayas umu, mereka anggap, wayas umunahu, mereka anggap sebagai bentuk biron, kebaktian. Walakinnal birro, walakin, dan tetapi, al birro, kebaktian, dzal birri, maksudnya dzal birri, orang-orang yang berbakti. Manit tako, man, orang-orang ittaqo, yang bertakwa. Allah, kepada Allah, bitatriki, dengan tidak, bitatriki, dengan tidak, mukholafatihi, melanggar perintahnya, waktu, dan masuklah, waktu, dan masuklah, al buyuta, rumah, waktu, mlebu sira kabeh al buyuta, ing omah, min abwabiha, min, dari abwabiha, pintu-pintunya, fil ikhrami, dalam waktu ikhram. Ikhram itu lu mau kaji, itu ikhram. Ka ghairihi, atau lainnya. Wattaqullaha, wattaqu, dan bertakwalah kalian Allah, kepada Allah, la'allakum, agar kamu tuflihuna, beroleh atau mendapat keberuntungan. La'allakum, agar kamu tuflihuna, memperoleh keberuntungan. Tafuzuna, maksudnya tafuzuna, kebahagiaan, kabagjan, mukti, mulya mukti, basa Jawane.
Ini Allah tadi menjelaskan ayat sebelumnya bab memakan harta. Tapi tiba-tiba Allah menjelaskan tentang al-ahillah anil ahillati, bulan sabit. Apa kira-kira yang dimaksud? Kalau istilahnya orang Jawa, pancuran bolong itu apa? Kriwian akhirnya jadi gerojokan. Kayak bulan sabit, tadinya kecil nyelirit sedikit, akhirnya lama-lama membesar. Nah, terus disindir oleh Allah. Akhirnya tidak mau masuk rumah lewat jalan depan, lewat jalan belakang. Mergo dulure sing diajak kompromi gak gelem, lewat gak gelem ngarep, dan lewat jalan buri jika ketemu raine dulure. Oke. Gusti Allah membuat apa ini? Sindiran yang dari ayat sebelumnya ini dengan cara melubangi tembok, dilubangi, gitu. Ketika tidak ketika tidak bisa dilubangi, cirinya begini. Dulu ketika orang tuanya masih hidup, wah, omah dibangun, dicat ini, waduh, anakku paling ganteng, paling ngabekti nang wong tuwa, albir. Nah, di sini kan albir. Basa wong tuane mati, gak iso biyen sing bangun aku, sing anu aku. Dia lupa bahwa itu harta waris, tapi membanggakan dirinya selama orang tuanya masih hidup, dia yang paling berbakti. Berarti berbaktinya itu sama dengan membuat lubang di dalam tembok supaya bisa masuk rumah dari arah depan dan arah belakang. Seperti itu dianggap yang paling berbakti. Tapi orang tua juga heran, orang tua itu. Anak yang dekat dengan orang tua setiap hari direpoti, dikasih mangan kan gak ketok. Tapi anaknya yang rumahnya jauh, datangnya cuma waktu bulan Lebaran, ya, Idul Fitri, bawa cuma kombuan sablek, gulone 5 kilo, ya, uang 100.000 itu, waduh, dan nyerita nang tamu diceritani, anakku ya ini. Ya enak yang bawa kombuan sablek setahun sekali, yang setiap hari ngasih makan, ngasih minum, gerah ngelune sing cedek sing direpoti. Makanya ini disindir oleh Allah, bikin pintu dari depan dari belakang. Artinya maju yo nyirik, guri yo nyirik. Paham? Ketoknya ngomongnya Masjidil Haram belum, jenengan disindir seperti bulan sabit. Tak perkara warisan mesti disindir persis bulan sabit. Katanya titik sesuai ombo gitu. Akhirnya kullahum yang waqitu jam'u miqatin linnasi. Semuanya nanti akan menjadi statusnya jenengan kan semua akan indah pada waktunya. Ini ki ngoten bakal meledos pada waktunya, becik ke titik Allah ketara. Ya. Auqati zarihim, waktu-waktu bercocok tanam, gitu. Delalah jenengan sing garap gak tahu metu, tapi digarap wong liya metu. Mergo jenengan sawah emang oleh nyirik dulure, gitu. Alias ngeroyok. Wa mata jirihim, dan waktunya berbisnis, gitu. Wis kerja keras. Nah, hari ini kerja keras supaya sukses. Nanti kalau tua tidak berebut waris. Nah, ini disindir Allah. Dan wa ada dinisalim, dan jatuhnya waktu indahnya para perempuan, wasyamihim, puasanya mereka, wa iftarihim, dan ini adalah buka puasa, wal haji, dan waktunya haji, ya, waktu haji. Ternyata ketika haji juga al hajjul mabrur itu boten watimul haji wal umroh talillah, enggak niat haji niat umroh nang multazam donga, ya Allah supaya kula menang gawatan warisan, ya Allah ten pengadilan, gitu.
Nanti niku fakta sering saya dengarkan di sana di Multazam. Wah kok yo ono. Nanti sing lakon ya Gusti Allah ya mesti ono ae gitu. Nonton. Ana wong salat kok suwi kudungan tak hitungi cetekan 100 rakaat. Lho, apa yo salat nang kene? Yo ben cek hasil dadi gubernur dhewe. Dadi tenan tibake. Pasal dadi ini ngibadno bendera hijau di dhuwure Jabal Rahmah. Ini ku al-birru niku. Nah, orang yang membuat lubang dari depan dari belakang niku manit tako. Aslinya ya wong sing bertakwa tok ae, sing dianggap oleh Gusti Allah ai bitarki mukhalafatihi, dengan tidak melanggar perintahnya. Ngoten lho, dengan tidak melanggar perintahnya. Siji enten perintah Allah, enten perintah wong tuwa. Sing jenengan ikuti mana? Ketika perintahnya orang tua tidak bisa menemukan hasilnya, berarti kita kembali ke syariatnya Allah. Ngoten. Kadang manusia kan otomatis gak iso adil. Sampai disindir Allah wa'tul buyuta min abwabiha. Kan masuklah kamu ke rumah itu dengan melalui pintu-pintunya. Padahal lewat ngoten nggih, lek bolone nonggone ngarep ke omah wajahnya jenengan madhep kiblat madhep ngarep. Beda ngono langsung madhep kiblat jenengan dulu. Ya niki disindir kali Gusti Allah dengan wa'tul buyuta nggih. Mlebu omah itu ya lewat dalane. Ngoten. Terus diembakno Gusti Allah ini terus diibaratkan Allah pada waktu haji. Haji. Allah mengatakan al-ikhramu kal-ghairi, seperti ini, seperti bulan haji dan lainnya. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu menjadi orang yang beruntung. Wis ben nek wong serakah wis kek wae pelatih ijoli Gusti Allah. Sampeyan niku bojone terus ngoten, sampeyan niku ket biyen dikalah-kalah nang mbek dulure sampeyan ya. Nggih boten bapak-bapak. Nggih lek bojone anake. Ngoten. Falamma sudda ketika dihalangi siapa sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam nggih. Niki sajane Gusti Allah menceritakan ini seperti kejadian perjanjian Hudaibiyah. Wong kafir niku kan pengin rebut tanah Mekah kaya tabut rebutan warisan ya. Ya memang karena tanah haram, tanah-tanah Arab dulu ya punyanya satu orang, ini berkembang anak cucunya semuanya mengakui punyanya mbahnya. Si babat alas mbahku, gak, si babat alas mbahku, gak, si babat alas mbahku. Akhirnya perang rebutan waris. Dan jenengan dikasih gambaran seperti kejadian anil baiti amal Hudaibiyata ya, untuk al baiti yaitu berkunjung ke amal Hudaibata pada masa perang Hudaibiyah. Makanya haji dadi akhirnya dadi 40 dino nih gara-gara enten kejadian perang Hudaibiyah. Dia biasanya haji seminggu wis mari ya derenge kejadian ini. Akhirnya molor, ditutup lagi sampai 40 hari baru bisa melaksanakan haji. Makanya kan Nabi kayak contoh ngoten boleh haji dari 40 dino, masa tunggunya dari 20 tahun. Ini memang rian haji kan cukup seminggu sebelum ada perang perjanjian Hudaibiyah ini. Ya. Wasolahal kufari,
Wasolaha dan membuat perjanjian. Wasolaha dan membuat perjanjian damai. Okay, soleh Islah itu perjanjian damai. Wasolaha dan membuat perjanjian damai siapa? Al-kufaru, yaitu kafir Quraisy. Ala ayyauda, yaitu akan kembali al-amal qabila, al-ama pada tahun al-qabila berikutnya atau tahun mendatang. Kowe oleh Muhammad rene maneh tahun berikutnya. Semua penjuru kota Mekah ditutup oleh orang-orang Quraisy, sehingga Kanjeng Nabi berjuang sampai bisa haji lagi, masanya 40 hari. Fayuhlu dan sepakat, Fayuhlu dan sepakat kafir Quraisy lahu pada Nabi Makkah di Makkah. Fayuhlu dan sepakat kafir Quraisy lahu pada Nabi Makkah di Makkah salah satu ayamin 3 hari. Watajahaza dan bersiap. Watajahaza dan bersiap li umroti untuk umroh. Al-qadha'i yaitu umroh qadha. Umroh kan Nabi akhirnya di qadha. Wis kadung teko Mekah, ya wis. Wa khafu dan merasa khawatir, yaitu kaum muslim. Wa khafu dan merasa khawatir kaum muslim. Allah tafiyah, Allah kalau saja tidak tafiyah menempati janji. Allah kalau saja tidak tafiyah menepati janji. Siapa? Quraisyin, yaitu kafir Quraisy. Wa yuqatiluhum, wa yuqatilu lalu memerangi, wa yuqatiluhum lalu memerangi mereka. Wa kariha dan tidak mau meladeni. Siapa? Al-muslimuna, kaum muslim. Maka waktunya cek bulan haram, gak mau dijak perang. Wa kita lahum berperang fil harami di bulan haram atau bulan ikhram, musim haji. Wal ikhrami dan di tanah suci. Wa syahril harami dan pada bulan suci, ya, haram. Nazala maka turun ayat, nazala maka turun ayat wa qatalu.
Nazala maka turun ayat wa qatilu dan berperanglah, wa qatilu dan berperanglah kalian fi sabilillahi di jalan Allah. Ya. Karena kafir Quraisy mencidrai janji buat prestasi, jadi ini cukup telung dino, ternyata jadi 1 tahun. Ya. Faqatilu dan berperanglah fi sabilillah di jalan Allah. Ai li'ilahi dinihi. Ai artinya li'ilahi untuk menjunjung tinggi dinihi agamanya Allah. Alladzina yuqatilunakum. Alladzina orang-orang yuqatilunakum yang memerangi kalian minal kufari dari orang-orang kafir Quraisy. Fala ta'tadu dan jangan melampaui batas. Alaihim pada mereka, yaitu kafir Quraisy, bil ibtida'i dengan memulai, bil qitali berperang, innallaha karena sesungguhnya Allah la yuhibbu tidak menyukai al-mu'tadina orang-orang yang melampaui batas. Jadi ini kisahnya perjanjian Hudaybiyah. Kalau dengan ke Mekah ya cuman ada tanda-tanda tempatnya, ini dulu tempatnya Nabi melakukan perjanjian Hudaybiyah. Kampungnya ini namanya kampung Hudaybiyah. Saya mau turun di sana nggak bisa turun karena pas tempatnya Hudaybiyah itu ada perempatan kayak jalan. Kalau di sana kan jalan perempatan tuh nggak ada. Jadi nggak ketemu. Pas perempatan langsung naik kayak tol, turunnya gini, jadi kesininya nggak ketemu kayak di kita. Perempatan kan gantian lewatnya, karena tetap walaupun perempatan tidak gantian, karena sudah diatur di perempatan naik dulu, terus mau kemana ya tinggal turun gini, jadi nggak sampai crash itu. Nah di situ ada ditunjukkan ini Pak Widodo tempatnya perjanjian Hudaybiyah. Nah, jadi karena perjanjian Hudaybiyah sehingga Nabi itu terhalang mau melakukan ibadah haji, sehingga haji yang tadinya cukup 3 hari sampai 1 minggu selesai akhirnya mundurlah jadi 40 hari. Terus sekarang haji ya macam-macam. Kalau haji biasa 20 tahun, kalau haji plus 3 tahun, kalau hajinya furoda visa dari raja gitu. Sekarang daftar besok berangkat 300 juta. Jadi main-main dengan ibadah. Ya oleh 20 tahun ya 20 tahun kabeh. Sekarang nyatanya begitu. Punya uang 300 juta dengan sekarang daftar besok berangkat. 300 juta itu masuk kantongnya siapa? Ya Allah alam bukharu. Kata siapa? Ibadah itu tidak butuh biaya. Kata Bang Haji. Ternyatanya biayanya mahal. Sekarang umroh aja mencapai 60 juta. Al-mutajawizina, yaitu orang-orang yang melampaui batas.
khutta lahum, khutta yang telah digariskan lahum bagi mereka. Wahada, dan ini ayat ya, mansuhun dinasih bi ayati baro'ata, dengan ayat baro'ata ya, ayat ini dihapus, dimansuh, dinasih bi ayati baro'ata, dengan ayat baro'ata, au bi qaulihi, atau dengan firman-Nya Allah, waqtuluhum haitsu saqiftumuhum, waqtulu, dan bunuhlah hum mereka, haitsu, dimanapun, saqiftumuhum, kamu menjumpai hum mereka, dan bunuhlah mereka dimanapun kamu menjumpai mereka. Angel-angel patennya ya. Ai wajadtumuhum, artinya kamu menemukan mereka ya. Wa akhrijuhum, dan usirlah mereka, min haitsu, min dari haitsu mana, akhrajukum, mereka mengusir kamu, ai Makkata, artinya kota Mekah. Faqad fu'ila, dan ini telah dilakukan Nabi, bihim, kepada mereka. Faqad fu'ila, dan ini telah dilakukan Nabi, bihim, kepada mereka. Dzalika amal fathi, dzalika pada amal fathi, tahun pembebasan Mekah. Amma tahun al-fathi, pembebasan kota Mekah. Mekah sebelum dibebaskan oleh Kanjeng Nabi, di sekitaran Ka'bah ada siapa? Ada patung Mana, Lazza, Uzza, Lata, dan sebagainya ya. Terus di kitab Khabar Mekah, di kitab ya, bukan dari saya, di kitab Khabar Mekah, di sana juga ada patungnya siapa? Ya, Bunda Maria sama Yesus. Akhirnya jadi kontroversi. Itu kan yang berdasarkan kitab itu. Makanya diduga juga seperti itu sebelum Mekah itu ditundukkan atau ditaklukkan oleh Nabi. Dan diduga juga Siti Khadijah agamanya pada waktu belum dinikahi oleh Nabi, agama Kristen. Kan berdasarkan teks seperti itu. Jadi Islam, karena apa? Kalau berdasarkan teks, kan keluarga besarnya semuanya orang Nasrani, gitu loh. Wah, akhirnya rame, gitu. Iya.
Ya, keadaan kota Mekah sebelum ditundukkan oleh Nabi, ditaklukkan oleh Nabi ya luar biasa. Masjidil Haram bukan sebesar sekarang, Masjidil Haram ya masih kecil, hanya Ka'bah itu aja. Nah, orang ya tawaf, ibadah haji itu sebenarnya kan bukan murni dari agama Islam, peninggalan Nabi Ibrahim, peninggalan nabi-nabi terdahulu. Nah, di situ kan ibadahnya itu kan cuma ritual. Kalau sekarang bahasa Jawanya apa? Ibadahnya cuma napak tilas. Makanya kalau orang-orang yang alim-alim gak batek gubuh lek gak lunga haji. Ketika lempar jumroh, apa yang jenengan lempar itu ya iblis sing godho Kanjeng Nabi Ibrahim. Malah kena sirai kancane. Ya. Kalau dikatakan bahwa belum sempurna, ngamuk. Itu kan faktanya seperti itu. Ya kita makanya kurang ngaji, akhirnya ada apa-apa sedikit sensitif. Ya, ini kan sudah dijelaskan ini di ayat juga seperti ini. Wal fitnatu, dan fitnah itu, nah, masih ada fitnah lagi. Setelah ditundukkan, ditaklukkan Kanjeng Nabi ya masih ada fitnah, yaitu asyirku, kesyirikan. Minhum, dari mereka. Wal fitnatu asyaddu, lebih kejam, ai a'dhamu, atau lebih berbahaya, minal qatli, dari pembunuhan. Al fitnatu asyaddu minal qatl. Terus ini digawe dalil, lek kancane bully dhek digawe dalil al fitnatu asyaddu minal qatl. Konteksnya al fitnatu asyaddu minal qatl, yaitu konteksnya kaum musyrikin itu selalu memfitnah Kanjeng Nabi. Makanya sama seperti kita sekarang memegang agama Islam itu kan ibarat memegang bara api. Kalau kita membaca kitab-kitabnya ulama terdahulu, seperti kitab Fafirru ilallah. Kalau saya mengatakan Fafirru ilallah, zaman malah Fafirru ilallah kayak dulu kan gitu. Nah, itu kan ada kitab di situ ditulis sama Mungzir dan Nadir foto. Ini kitab sentak boleh biar jagot ketemu. Saya ada kitab Fafirru ilallah menjelaskan di zaman akhir kalau kita betul-betul memegang agamanya Allah, syariatnya Allah, ya sama dengan memegang bara api. Sama Islamnya temen ngakoni syaratnya temen dituduh teroris kan? Iya, sama nutupi aurat yang bener-bener kata fashionable gitu, dianggap aneh. Jadi yang dimaksud oleh kitab itu seperti itu, ya. Untuk menjumpai orang-orang yang betul-betul menjalankan syariatnya Allah, menjalankan agama Islam yang benar, itu kesulitannya sama dengan mencari kuda yang bertanduk. Di kitab itu dalam bahasa Jawa tulisannya, golek wong sing temen-temen koyok golek jaran sing metu sungune. Gitu. Sekarang apa enggak seperti itu? Lahum fil harami, lahum terhadap mereka fil harami, di tanah suci. Awil ikhrami, nah, atau saat ikhram. Alladzi yang ista'adzamtumuhu, mereka hormati itu. Ya. Bener niku toh sampai niku. Wala yuqatiluhum, wala dan janganlah yuqatiluhum, kamu perangi mereka indal masjidil haram, di masjidil haram, ya jangan sampai tukaran, apalagi bunuh membunuh.
Aifil Harami artinya di tanah suci. Hatta yuqatilukum, hatta sehingga atau kecuali yuqatilukum, mereka telah memerangi kalian, fihi di tempat itu, kecuali kalau orang kafir seperti itu. Nah, kayak pasukan gajah di zaman dulu memerangi Ka'bah, memerangi Masjidil Haram. Saya pernah di Mekah di perbatasan Masjidil Haram, perbatasan Tanah Haram. Kok ada bule gitu lah, ada bule. Tapi dia di situ di satu tempat mengoperasikan laptop dan sebagainya di dalam mobil. Terus saya datangi, saya tanya, lagi apa ini? Dia menceritakan saya lagi mengendalikan konstruksi. Di mana konstruksinya? Ada di sekitaran Masjidil Haram. Loh kok di sini? Oh nggak boleh, saya kan bukan orang Islam, nggak boleh masuk ke tanah haram. Oh gitu. Jadi orang-orang pekerja teknik itu di sana kalau bukan orang Muslim, nah itu di luar tanah haram itu di perbatasan itu mengendalikan operatornya, pekerja-pekerja di sana itu dengan jarak jauh. Terus saya mikir gini, insinyur model gini nih Indonesia kan juga kayak masih aku lah ya soalnya mau ini aja. Kenapa kok nggak cari insinyur sing muslim aja bisa langsung mendekat? Akhirnya ya ambruk itu namanya kerennya. Kenapa nggak masuk? Kalau saya ketahuan masuk, wah nanti bisa bahaya, gitu loh. Nah seharusnya kan insinyur-insinyur muslim teknik-teknik bangun seperti itu. Kalau menurut saya kan bangun Masjidil Haram gak sulit-sulit banget, desainnya cuma begitu dok. Nah. Hatta yuqatilukum fihi fa'in qatalukum, fa'in jika qatalukum mereka memerangikum kalian, jika mereka memerangi kalian, fihi di tempat itu, maksudnya ke tempat tanah suci. Faqtuluhum, maka perangilah mereka. Fihi di tempat itu, wa fi qiraatin, fi qiraatin, dan dalam salah satu bacaan atau qiraat bila alifin, tanpa alif, nulis faqtuluhum, kalau usah alif, langsung fa qaf. Nah, ini menurut bacaan yang ini adalah faqtuluhum, seperti itu tulisannya. Kalau ada yang tidak seperti ini karena alifnya dibuang, ya bacanya tetap faqtuluhum. Fil af'ali, pada kata kerja, fi'il. Fil af'ali, pada kata kerja, as-salasati, ketiga, karena menjadi kata kerja bentuk ketiga. Kadzalika, demikianlah, al-qatlu, demikianlah al-qatlu, maksudnya al-qatlu pembunuhan, wal ikhraju, dan pengusiran. Jazaul kafirina, yaitu balasan, jazau, balasan al-kafirina bagi orang-orang kafir. Jazaul kafirina, balasan bagi orang kafir.
Fa'inin tahau fa'in, tetapi jika mereka intahau berhenti, fa'inin tahau, tetapi jika mereka berhenti anil kufri, dari kekufuran, ya, jika mereka berhenti, jika musuhi, jika kufur, ya, masuk Islam. Wa aslamu, dan mereka masuk Islam. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah Ghafurun, maha pengampun, lahum, terhadap mereka, Rahimun, maha penyayang, bihim, kepada mereka. Waqatilu, dan perangilah mereka. Waqatiluhum, dan perangilah mereka. Hatta latakuna, hatta sampai latakuna, tidak ada lagi. Hatta latakuna, sampai tidak ada lagi. Autu jada, maksudnya autu jada, tidak dijumpai lagi. Fitnatun, yaitu fitnah, maksudnya syirkun, yaitu kesyirikan. Wayakuna, dan sehingga wayakuna dinu, dan sehingga agama itu, ai al ibadatu, adalah pengabdian, ya, agama adalah pengabdian. Lillahi, kepada Allah. Wahdahu, semata. Jadi agama Islam itu adalah bentuk pengabdiannya kepada Allah semata. La yubada, la tidak ada yubada, yang disembah, siwahu, selainnya, kembali kepada Allah. Fa'in intahau, fa'in, jika intahau, mereka berhenti. Fa'in intahau, jika mereka berhenti. Anis syirki, dari kesyirikan. Fala ta'tadu, fala, maka janganlah, ta'tadu, kamu melakukan pelanggaran. Fala ta'tadu, fala ta'tadu, maka janganlah kamu melakukan pelanggaran. Alaihim, terhadap mereka. Dalam dapat disimpulkan
ini fala udwana illa 'alal zalimin. Dengan lek khutbah niku wala udwana illa 'alal zalimin. Gitu. Kalau mesti kan mendengarkan yang khutbah mesti wala udwana illa 'alal zalimin. Niki maksudnya wala udwana illa 'alal zalimin. Fala udwana maka tidak ada lagi, fala maka tidak ada lagi udwana permusuhan. Iktida'a seperti yang tidak seperti biqatlin membunuh au ghairihi atau lainnya, illa 'alal zalimin, illa kecuali ala terhadap adz-dzalimina orang-orang zalim. Jadi tidak ada lagi permusuhan kecuali dengan orang-orang zalim. Dengan nilai-nilai dari Allah ini apa? Permusuhan itu bukan kepada orang kafir tapi kepada orang zalim. Ya fala udwana illa 'alal zalimin. Walaupun Islam tapi kalau zalim suka menyakiti orang itulah musuh. Ya. Gimana kalau ada orang kafir tapi orangnya baik, ya mau bekerja sama dengan kita di masyarakat, tidak termasuk ini. Maka di khutbah-khutbah itu wala udwana fala udwana illa 'alal zalimin, yang dimaksud seperti itu. Wa man intaha, waman dan orang-orang intaha, menghentikan kekeliruan, falaisa maka tidak termasuk bidzalimin orang-orang zalim. Fala udwana maka tidak perlu fala udwana maka tidak perlu mendapatkan permusuhan alaihi padanya. Ya, fala udwana alaihi maka tidak perlu mendapatkan permusuhan lagi. Wallahu a'lam bishawab. Jadi inilah ayat-ayat, ya. Makanya ketika bulan Haram kita berada di tanah haram, di Masjidil Haram, ya, yang hati-hati, kita nggak boleh melakukan permusuhan dan sebagainya. Buatan permusuhan Gus mungkin doa. Ya saya pernah juga melakukan pergi ke tanah haram, ya permusuhan hebat. Perkaranya sepele, ini tempat duduk saya sesuai nomor tiket saya, tapi di sebelah saya perempuan istri orang lain, suaminya nggak terima, ngamuk-ngamuk. Mau saya ladeni karena saya mau ke tanah haram, ya akhirnya nggak saya ladeni. Ya wis mas, tak ngalah di tempat dudukmu. Tapi akhirnya ya sama pramugarinya nggak boleh, duduk dulu di situ. Setelah yang namanya pesawat nanti terbang, barulah nanti baru ganti, geser, mau tukar-tukar tempat, nggak apa-apa. Maunya maksudnya biar cepat terbang ininya pesawatnya, rame gegeran. Terus saya lirik siapa sebelahnya, oh bupati, saya kenal bupatinya, rame. Ya sudah, saya ngalah aja. Teman saya mau ngamuk-ngamuk, ayatnya mengatakan ketika kita mau pergi ke tanah haram,
melakukan ihram tidak boleh seperti orang-orang kafir Quraisy ketika ada di perjanjian Hudaybiyah. Nanti kita kunjungi monumen perjanjian Hudaybiyah ya. Sama, sampai di Madinah saya dapat kamar yang VIP di bawah, lantai bawah, dekat lobi, nggak terima, diminta lagi melalui travelnya, mutawifnya, ya wis ngalah ae. Saya ngalah pindah ke lantai 10. Apa yang terjadi? Innallaha ma'as sabirin. Allah memang berserta orang yang sabar. Saya menahan emosi wae Masjid Nabawi di depan Nabi. Tadi kita masuk tanah haram itu sudah assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Kayaknya sudah dijawab mau satu tukaran di hadapan Kanjeng Nabi. Jam 12 malam saya keluar merokok bersama teman-teman. Walhasil kamar itu jebol saluran pembuangan air besar. Jadi penuh satu kamar ini kotoran manusia dari sampai atas sampai ke bawah. Ya untung saya diselamatkan oleh Allah. Dengan emosinya orang ini di tanah haram, saya naik ke lantai 10. Padahal jatah saya dapat kamar di bawah, tapi orang ini nggak terima, minta di bawah. Mentang-mentang rombongannya pejabat sama jenderal, ya saya ngalah. Akhirnya setelah jebol, saya ngopi ya di belakangnya Masjid Nabawi. Ketemulah orang itu, saya tawari, Pak, kalau Bapak mau silahkan pindah ke kamar Bapak lagi yang di lantai 10. Aduh, mohon maaf Pak, mohon maaf. Nah, ini kejadian-kejadian di tanah haram. Ya. Ada lagi juga, ada kejadian, saya mengingat ayat-ayat ini. Rame, makanan aja rame, minuman rame. Ya saya diem aja, Mas jangan untuk tuku mana yang mampu kita beli di Mekah ini. Rame perkara makanan, rame rebutan. Akhirnya ketika kita city tour di tanah haram, Bu Inung mencari istrinya, katanya hilang. Padahal istrinya itu duduk di sebelahnya, hilang. Kita diem Mas Jarno, bojone di sebelah ya. Bu Inung boleh bojone nang toilet. Apa? Saya bilang ke teman saya, iki ciri lek nduk omah nang Indonesia kuwi, lek nang ndi gak tau nggawa bojone, makanya bojone di sebelahnya hilang. Ono undangan manten yang digawa duduk bojone, ono rapat yang digawa duduk bojone. Akhirnya orangnya saya bilang gini, wis Pak, saya bingung, duduk sini ngopi dulu, nanti saya bantu mencari istrinya di mana. Habis ngopi ya sudah, sama noleh kiri. Astagfirullahaladzim. Lo ketemu bojone kok astagfirullahaladzim, ketemu gendruwo. Ini makanya kejadian aneh di tanah haram, ingat ayat ini. Kalau nanti diberikan oleh Allah kesempatan ke tanah haram, ya jangan seperti itu. Wala fusuqa wala jidala fil haji, itu bener. Gitu loh. Jangan nanti keanehan-keanehan, apalagi dengan ahli baca dalail, ahli baca burda. Wah, Kanjeng Nabi murka ini. Mari penggaweane sholat tambah aku nyampe kok nabok gegeran tukaran. Ya saya ngempet aja begini. Nyampe di Jakarta, turun, saya seret ke ruangan khusus Ciwanita tukaran di Jakarta. Loh iya, kemarin saya menghormati Kanjeng Nabi, menghormati tanah haram, Masjidil Haram. Saya kira sekarang nomor 1 Ciwani gegeran di Jakarta. Ya akhirnya nggak berani. Nah, ini ayat-ayatnya. Kalau ditantang orang apapun, anggap saja di sana itu ujian mau menghadap kepada Allah. Saya ingin membaca sholawat dan menghatamkan dalail di depan makamnya Kanjeng Nabi. Oh, no, itu keanunya halamannya digegeri wong. Sing jari bojone kedeme aku barang. Aku ya Allah, aneh men. Akhirnya akhirnya saya gini, Mas. Bismillah, nggak melayu ya Rono. Akhirnya lari, sampailah di depan makam Kanjeng Nabi. Kita duduk membaca Dalailul Khairat, terus membaca sholawat yang lain, terus membaca burda. Nah teman yang satu gini, Mas, kabeh diusir sama askar-askar kok kita nggak diusir?
Ya sama ngomong di Mikas diusir. Delalah dia yang dicengkewing sama askar, saya enggak. Akhirnya pulang ke kamar, saya masih bisa melanjutkan membaca sampai subuh. Nah, itu tantangan kalau kita ke tanah haram. Memang betul apa kata yang ada di Quran ini, seperti di tafsir Jalalain. Ingat, mbuh itu umroh, mbuh apa, pokoknya kalau ke tanah haram wes harus semuanya ditahan, emosi ditahan apa ditahan. Oke, nah, cobaan itu. Terus yang sering saya lihat begini, begitu kita bertemu dengan jamaah yang lain mau berangkat, mulai duduk di bandara ngantri masuk, ngantri ini yang diceritakan apa? Duniawi. Putranya kuliah di pundi, bayangkan. Oh, putra fakultas kedokteran UNER ini terus menceritakan sampai turun di Jeddah itu seperti itu. Wah, cocok di situ ya anak kuliah ITS terus. Makanya ini kalimat wala fusuqa wala jidala fil haji. Nek niat haji atau umroh rono ya yang sing duniawi gitu dihilangkan. Ya. Cerita kesuksesan karirnya ini terus sampai gitu. Terus saya ditanya, dengan ngastonin apa Pak, kerjanya apa? Nopo kula marbot mawon. Duh marbot nopo? Kondang marbot di Masjid Agung. Boten marbot di mushola. Ya gitu loh, kadang ya. Makanya dengan ayat ini pertama jenengan disindir oleh Allah dengan menggunakan harta orang lain, maksudnya saudara. Gue rebutan warisan terus dia umroh, mulai umroh lumpuh. Lo temenan nih ngerebut harta warisan saudara, wes dike umroh seanak putune, mulai umroh, tapi di kursian roda. Gak percaya jajalin. Saya ingatkan karena saya sudah mentajribah, mengeksperimen ayat-ayatnya Allah di sana itu seperti itu. Oke, makanya jangan sampai punya niat umroh dengan harta warisan, rebut warisan terus digawe lunga haji. Oke. Berangkat haji di sana, setiap minum katanya dikasih aqua dirasakno, minumannya apa? Penuh gas. Banyak di sana seperti itu. Katanya kok ganti orang minuman jadi bensin jadi kan ya aneh. Itu. Makanan yang dimakan basi aja ya ada. Satu rombongan saya begitu ya ada. Gitu. Berangkat haji sama saya ini, perasaannya tuh lihat tol di Indonesia aja kan. Udah di Masjidil Haram, perasaannya bukan Masjidil Haram, masih di masjid di Indonesia. Nah itu rahasia-rahasianya Allah yang ada di tanah haram. Makanya ketika kita ke sana, patuhilah kata Allah yang ada di ayat ini. Oke. Masih biasa pikiran kayak bojo nomah mereka dimpet ae. Dimpet kudu ngempet tenanan. Ya karena sudah jam 4 kurang 5 menit. Ada pertanyaan Pak? Iya. Oke. Masalah waris itu rawan. Oke. Bulan sakit. Kalau kelihatannya kecil, itu ada di sebenarnya kita kan kata tak waris. Lalu nanti kalau ya berangkat apa sebabnya orang itu mengenai waris. Dengan jelaskan aku jelas berarti setiap hukum yang diberikan kepada seseorang atau kepada orang pada umumnya itu yang jelas ada berapa lagi latar belakang. Tentang alasannya. Nah, saya saat ini tenggene Arab dengan di Indonesia ini lah pun jelas beda di sini. Beda ini pun di dengan matur. Nek wong wedok Indonesia sampai bebas sih mergo dilindungi lah wedok ini hukum karena negara hukum ada. Sehingga wong wedok iso dadi presiden, dadi pemimpin macam-macam gila. Setiap wedok berarti orang perempuan di sana dengan orang perempuan di sini bukan sama. Macam kesimpulannya membagi warisan di Indonesia ini
singkatan itu menurut saya udah sejak zaman itu ada itu namun bulan saya mau singkatan itu dalam kesepakatan dibagi rata antara perempuan dan laki-laki. Kajian tadi ini nak kami karena kesepakatan maka itu tidak sah. Kejawab pun pertanyaannya. Membagi waris di Indonesia itu ada beberapa cara. Makanya negara itu menyiapkan tempat, yang satu pengadilan agama, yang satu pengadilan umum. Kalau kita ingin menempuh pembagian waris melalui syariat Islam, maka kita perginya ke pengadilan agama, maka itu dibagi sesuai faraid. Tapi kadang kita nggak paham, orang Islam ini nggak paham. Terus bagi cara syar'i itu di mana? Makanya jenengan kalau mau membagi waris jangan ke Pak Lurah, nggak bisa menyelesaikan masalah. Akhirnya dirunding damai kesepakatan. Nah, kesepakatan itu artinya kesepakatan di bawah tangan. Berarti orang-orang itu tidak melakukan keadilan sesuai perintahnya Allah yang ada di ayat ini. Ketika membagi waris sesuai kesepakatan gagal, gugatlah di pengadilan negeri. Prinsip pengadilan negeri, harta berapa ya sudah dibagi rata dengan jumlah keluarga. Itu pengadilan negeri. Karena yang namanya waris itu namanya orang yang punya harta namanya eflater di dalam bahasa hukum, eflater. Orang yang punya harta pewaris. Terus ahli warisnya ini membagi waris, nggak puas tuntutannya. Kita sebagai umat Islam bagaimana? Saya yakin di sini semua yang bagi waris mesti nyeluk RT, RW, kami tuane, bayane, terus lurah dicari, terus bawa mak, ngukur-ngukur. Kalau kita mau mematuhi aturannya Allah ya pergilah ke sana ke namanya pengadilan agama. Hanya saja pengadilan agama itu kita kenal ketika kita cerai sama yang namanya poligami. Padahal jenengan nanti kalau ada yang jadi pamong ini ya, kalau ada orang yang gegeran waris arahkan langsung ke pengadilan agama biar dibagi waris sesuai syariat Islam, dan situ nanti ada fatwa warisnya keluar di stempel dok putusan majelis hakim. Kalau ada anaknya yang masih kecil-kecil gini sama mama, itu nanti ada perwalian yang buat suratnya adalah hakim, bukan bikin surat perwalian sendiri. Lah orang di desa ini karena keterbatasan, orang bukan di desa saja, karena keterbatasan pengetahuan sehingga dikit-dikit nggak bisa segel, dikit-dikit segel materai segel itu kekuatannya hanya 100 hari, setelah 100 hari dia akan tidak kuat kalau tidak dilanjutkan ke pengadilan agama atau pengadilan negeri. Kesimpulannya kesepakatan keluarga ini termasuk keputusan. Sah menurut manusia. Menurut Allah itu dianggap tidak adil dan tidak mematuhi hukum-hukumnya Allah. Padahal kali ngeten nyolong tapi sepakat pripun. Padahal kalau waris ya harus dibagi sesuai faraid yang ada di hukumnya Allah, syariatnya Allah. Dengan kalau jadi perangkat desa arahkan saja ke pengadilan, ke pengadilan agama. Kalau orangnya Islam, kalau non Muslim arahkan ke pengadilan negeri. Di sana ada panitra yang mencatat nanti ini. Nah, langsung dibagi. Sama oleh sami ini, sama mboten kula sing ngramut bapak. Lho, ngoten niku lho. Jadi ngramut bapak itu dinilai dengan hartanya. Lho mana selama ini berarti ngramut bapak tidak berbakti. Ene embel-embel ngramut gitu. Aku mbiyen sing ngramut mbahmu. Jare mbahmu kok aku dikai bagian sing mburi sami ini. Gitu, ternyata gitu. Akhirnya kenapa sih wujud albir di sini nih diterangkan oleh al ini tampaknya nanti kalau orang tuanya sudah meninggal. Bener biar itu tawadhu nang bapak ngabekti nang bapak apa gak setelah bapaknya meninggal, orang tuanya meninggal. Itu hak waris sih. Acing enten malih ada beberapa orang tua enten tinggal di nasi kulit. Kasih kesam niki sing waris namanya dia sing kadang bekerja. Nggih. Sing enten dia kasih kesam membagi-bagi bagian harta bendanya anaknya dengan kesepakatan anaknya itu hukumnya gimana? Hukumnya gimana terus
Ini kalau jawab dari dua sisi. Kalau ilmu hukum di kita, hukum perdata diperbolehkan. Di agama pun juga diperbolehkan. Mumpung harta itu belum jatuh, statusnya menjadi harta waris, bagilah sebelum jatuh waris. Di masing-masing dikai jeneng dewe-dewe. Tapi tindakan seperti itu bagaimana? Kalau kita ngaji Riyadhus Shalihin sudah dijelaskan Nabi, memang seharusnya sebelum kita mati itu harta harus sudah dibagi. Nanti karena jam 4 pulang. Sebelum kita mengakhiri ini, marilah kita berdoa dulu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini membawa barokah manfaat di dunia wa dunya wal akhirah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam ajmain. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amah wa mazidah ya rabbana alhamdu kama yanbaghi li sultani. Allahumma hdina thariqal mustaqim thariqal minallahi rabbil alamin. Allahumma hdina thariqal mustaqim thariqal min ruhi jibril al-madin. Allahumma hdina thariqal anbiya mursalin. Allahumma arzuqna ilman, Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa fadl mursalin wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amin. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyati bi astaghfi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qalbi 'inda jahli wa khairatin. Faya Rabbi mati'ni bisirri hurufihi Panawir bihi qalbi wa sam'i wa mulati. Akhirul kalam ihdina siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.